Oke guys, kembali lagi di channel Vivatora. Di video kali ini kita bakal mereview sebuah motor dari Cina. Yes, ini adalah motor yang gayanya udah kayak gaya Harley Davidson, tapi produk Cina. Dan cc-nya nggak sesuai sama tampangnya. Cc-nya ini 2,5. Tapi dan ini kan mesinnya 2 silinder, otomatis suara 2 silinder tuh ya lebih ke arah berat. Ini beratnya kayak 4 silinder. Nanti kita coba bakal bawa keluar, bukan bawa keluar sih, kita coba nyalain di arah luar supaya nggak terlalu berisik di dalam sini. Terus juga sekedar informasi, tangkinya ini 13 liter. Ini range-nya juga cukup jauh ya, harusnya kalau 13 liter. Terus juga ini irit, katanya PP dari sini ke puncak sama balik lagi turun 1 bar ya, 2 bar ya. Itu jujur normal buat motor segede ini. Terus juga posisi ridingnya juga nyaman sekali, dan spek mesinnya gokil sih. Jadi mesin dia ini 250 cc, 2 silinder dengan tenaga sekitar 27 horsepower. Torsinya di 20 Nm atau berapa, nanti kita bakal koreksi kalau ada kesalahan ya. Dan juga dia transmisi 6 percepatan, dan transmisi ini unik karena ya dia kayak motor bebek kita nyebut ya, karena gimana ya, dia tuh transmisinya dia nggak perlu kopling, tapi kalau dia gigi satu dia langsung digas saja tanpa perlu ada hentakan atau apapun itu, ya kayak motor bebek. Motor bebek kan juga gitu, dia kalau misalnya gigi satu dia bakal diem kalau nggak digas, terus jalan pasti gas, udah gitu dong. Kalau kopling kan dia beda, dia harus tahan koplingnya baru lepas pelan-pelan atau apapun itulah. Dan ini sangatlah berbeda. Terus juga knalpot dia ini dua buah, jadi mungkin kesannya bakal karena itu ya, dia penyebab suaranya mirip 4 silinder. Lalu yang berbeda ini ukurannya mungkin terlihat gede ya, karena ini motor bobotnya 160 kilo. Nggak terlalu berat sih, cuma ini motor sangat nyaman. Sekarang kita coba bahas ke hal yang lain. Bisa lihat di sini di bangku kudanya ini sebenarnya nggak standar ya, karena mereka udah nambahin, dan juga ini juga nggak standar. Cuma mungkin di Kiji Motor ini nyediain kompartemen yang ya emang kayak Harley ya, dia jadi disediain kayak bracket gitu supaya kita bisa naruh kompartemen seperti ini. Tapi ini nggak ada isinya. Kalau bangku belakang ini dia jelas standar ya. Jujur ini bangku cukup empuk, dan kalian lihat posisi saya duduk ya. Kita coba. Oke. Ini posisi kita duduk. Tinggi saya 177, terus 176 sih, 6. Ini sangat napak kakinya ya. Kalau satu kaki kayak gini, kalau sebenarnya ini paling enak kalau buat jalan jauh pastinya. Kalau buat jalan dekat ini ya tahu sendiri lah ya, jalan dekat itu musuh buat kita semua, karena ini motor bobotnya mungkin cukup berat. Bobotnya 160-an kilo. Ini kalau dibawa dekat mungkin pegel lah ya, cuma kalau dibawa jauh ini tenaganya jujur enak banget. Dan ini mungkin kalau yang saya rasain dari pengalaman jalannya, dia lebih dominan di RPM bawah. RPM bawahnya nih bener-bener tenaganya tuh dikeluarin 27 horsepower. Jangan bandingin sama yang 2,5 kayak 4 silinder ZX, itu beda. Itu dia tenaganya emang jujur RPM atas dia kenceng banget. Beda lah peruntukannya, ini cruiser yang dimana buat touring, terus juga dia buat buat nyantai. Posisi dia emang nyantai banget sih kayak gini. Tinggal jalan ke arah puncak atau manapun itu juga sangatlah nyaman ya. Ini ada buat, kalau kalian lihat ini ada buat Type C dan juga 12 volt ya. Ini 12 volt ini cukup berguna, cuma dalam keadaan hujan ini kurang bagus karena ya bisa kesetrum mungkin ya. Kita tutup aja. Dan mesinnya ini bentukannya kayak V-twin. Bentukan mesinnya ini kayak V-twin ya. Bener-bener kayak Harley dia. Terus di sini ada footstep. Ini suspensi belakangnya. Kalau kalian bisa lihat di bagian sini, rem dia ini cukup besar ya. Dia pakai rem Kiji Motor ya, pastinya lah ya, pakai rem pabrikannya.
Terus dia ini menggunakan ban cukup besar. Ban ini dia ring 16 sepertinya. Bannya berapa nih? 130 90 ring 16. Cukup gede. Dan juga ringnya ini jujur bentukannya sangatlah maco lah ya. Ya berisi lah. Kesannya tuh bener-bener apa nih motor gagah berotot. Ya itulah. Terus nah, yang bingung nih di posisi plat nomor. Plat nomornya kenapa ada di sini posisinya ya? Ini jujur posisi yang kurang bagus. Lebih baik tuh posisi di sini atau enggak di atas sini lah ya. Cuma di atas sini juga mengganggu pemandangan. Seperti yang kalian bisa lihat ini yang saya sebut tadi, itu dua knalpot di bagian kanan ya. Bukan di bagian kanan kiri. Nah, ini agak ngeri nih kalau yang duduk di sini. Kalau misal anggap aja dia nyeker ya, anggap dia kalau kena ini, matang itu kaki. Dan juga di sini dia udah tambahin juga, tapi ini ya SRV, ini El Libero-nya, dan ini radiatornya bener-bener ke arah keluar yang seakan-akan bener. Ini seperti di bagian transmisi saya bilang ini dia unik sekali ya. Dan ini di sini ada buat pengaturan di speedometer, lalu ini buat sen, dan juga ini buat klakson ya. Ini buat ini kalau di bagian sini ini buat downshift, upshift nih. Mana? Nah ini di sini. Nanti kita bakal tunjukin ini buat tambah, ini buat kurang. High beam. Ini buat apa? Ini buat tahan. Ibarat kayak rem tangan lah ya. Nah itu. Terus ini juga apa? Ini buat rem tangan. Terus juga di sini ada buat apa? Engine startup, ini buat traction control, dan di sini di bawahnya ada juga hazard. Jujur nih motor udah lengkap semua ya, traction control ada, yang dimana itu dibutuhin buat motor-motor zaman sekarang. Ini ada ABS kan? ABS, udah. Ini juga, motor juga udah ABS ya, jadi mungkin buat dipakai jalan jauh, touring, udah nggak salah sih, ini motor udah enak banget. Tinggal bawa tas, ya nggak perlu gede-gede juga tasnya, ini juga di belakang kompartemennya gede. Udah, ini perfect. Coba kita lanjut ke speedometer. Seperti yang kalian sudah lihat di sini speedometernya ya. Kita coba nyalain. Nah, di sini tombol kuncinya. Nggak kelihatan mungkin ya. Nah, ini seperti ini speedometernya. Cukup bagus ya. Nah, ini traction control-nya. Di sini buat indikator gigi. Dia RPM sampai 12.000. Di sini ada total range-nya, jujur gua akuin keren. 694 km, jauh juga ya. Jauh loh jujur. Nah, di sini ada buat indikator jam, ini buat lampu, terus ini ABS, terus apalagi kita coba utak-atik kali ya. Oh, ini sen. Oke, hazard mana? Hazard, terus apalagi kita coba select ya. Oh, ini buat tripnya, trip A, trip B, terus ini kayaknya ini buat apa? Konsumsi bahan bakar ya, nggak tahu juga. Terus yang di atasnya apa? Oh, dia cuma gini doang guys. Yang ada lagi, keren juga sih. Coba high beam. Jadi di bagian lampu ini dia terdapat 3 buah LED proyektor ya. Ini nggak kelihatan banget. Ini ada kayak apa sih namanya? Lupa kalau di mobil kayak gitulah intinya. Kita coba lampu remnya ya. Lampu high beamnya ya. Ketika dia high beam. Dia jadi 3, tapi jujur di bawah sini ada knalpot, itu yang bikin dia nggak nyaman ya posisinya. Ini posisi kunci ada di sini di atas, jadi dia persis di antara 2 celah ini. Terus dia ada tambahin ini juga. Sekarang kita coba pakai yang hazard. Nah, sennya dia ini udah LED juga pastinya ya. Dia semua udah LED sih. Coba kita pindah ke arah perlampuan. Oke, ini bentuk belakangnya. Kita coba nyalakan lampu remnya ya. Kita coba. Ini lampu remnya udah dinyalakan. Kayak gini lah kondisinya sama lampu sennya. Jujur emang bentukannya tuh kayak motor-motor cruiser ala-ala Harley atau Benelli gitu lah ya. Belakangnya juga ukurannya lebih besar atau lebih kecil ya. Kita coba cek. Lebih besar sedikit lah. Dia ukurannya 150-80 ring 16. Tetap sama ringnya. Cuma berbeda di ini. Berbeda di posisi bannya doang, ukuran bannya doang.
sekian dulu reviewnya. Sebelumnya ada informasi tambahan yang lupa kita sampaikan. Bentuk kuncinya itu dia seperti ini ya. Dia bentukannya kayak kunci mobil sih lebih tepatnya dia. Ya bentukannya simple. Kalau ini tinggal colokin aja. Terus juga dia harganya kalau OTR tuh 73 juta. Dan ini motor jujur buat pemula yang mau main di gaya cruiser, menurut saya cukup worth it lah ya, karena harganya nggak begitu tinggi seperti pesaing-pesaingnya atau juga pesaingnya apa ya. Intinya harganya nggak terlalu mahal, nggak terlalu rendah juga. Cuma untuk experience berkendara di motor ini sangatlah nyaman dan berbeda dari yang lain lah. Oke, sekian dulu videonya. Kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.